Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini, kita akan membahas pelajaran yang berjudul Search the Scripture. Dasar pelajaran ini diambil dari John 5 ayat 39 yang bertuliskan Search the Scripture. Dalam ayat ini, carinya yang kita mengerti adalah mencari perjanjian lama. Jadi, kalau search the scripture artinya ada yang di dalam scripture atau perjanjian lama, dan kalau zamannya Tuhan Yesus, perjanjian lama itu masih dalam bentuk gulungan-gulungan kitab, dan kita cari mengerti apa yang ditulis di dalamnya. Lalu dikatakan, for in them. Dan kata them di sini adalah the scripture, atau tulisan-tulisan perjanjian lama. Dan dikatakan karena di dalam scripture atau tulisan-tulisan perjanjian lama, kamu pikir kamu bisa menemukan kehidupan kekal. Jadi artinya mereka cari kehidupan kekal dengan matanya tertuju kepada scripture itu. Jadi mereka itu fokus ke tulisan-tulisannya atau mata kepala mereka tertuju atau fokus ke scripture atau tulisan scripture. Mereka tidak harapkan bahwa bisa oranglah yang adalah kehidupan kekal itu. Jadi mereka tidak ada ide bahwa kehidupan kekal itu adalah orang. Karena yang mereka pikir bahwa kehidupan kekal itu ada di dalam scripture. Lalu kita baca 1 John 5 ayat 11. Dikatakan, ini catatannya, Bapa telah memberikan kepada kita kehidupan kekal. Dan kalau versi mereka bilang kehidupan kekal itu ada di dalam scripture. Dan ingat ya premisnya bahwa mereka tidak harapkan kehidupan kekal itu bisa dalam bentuk manusia. Dan dikatakan di 1 John 5 ayat 11, kehidupan kekal itu ada di dalam anaknya. Artinya mereka mau kehidupan kekal dan mereka pikir dalam scripture, jadi yang sebenarnya mereka inginkan itu ada di dalam anaknya. Makanya John 5:39 berkata, kamu cari scripture, kamu pikir kamu dapat eternal life, padahal gulungan kitab itu bicara tentang saya. Jadi, ketika mereka cari di dalam scripture, mereka sebenarnya bisa lihat kehidupan kekal tersebut. Karena scripture itu dikatakan testify of me. Jadi sebenarnya mereka bisa mengerti apa itu eternal life. Dan berdasarkan 1 John 5 ayat 11, eternal life itu bukan siapa tetapi apa. Jadi eternal life itu apanya adalah, eternal life itu ada di dalam siapa, yaitu anaknya Bapa. Jadi setelah mereka membaca scripture, mereka bisa tahu apa itu eternal life. Kenapa mereka bisa mengerti eternal life? Karena scripture testify of me. Jadi kita ulangi lagi ya penjelasan detailnya, bahwa scripture itu kan testify of me, dan me ini ngomongin tentang siapa. Sedangkan eternal life ini adalah apa? Artinya yang ketika mereka belajar scripture, yang mau mereka cari itu apanya siapa. Dan kalau dibilang apanya siapa ini, kita sudah tahu bahwa ini si siapa punya. Jadi persoalannya adalah, saya tahu eternal life dari scripture, tapi itu nggak cukup kalau saya tidak tahu eternal life itu punya siapa. Kesimpulannya eternal life itu kita harus tahu itu punya siapa. Jadi jangan pikir kita bisa dapat eternal life-nya, tapi kita tidak tahu eternal life itu punyanya siapa, itu sama aja bohong. Makanya di John 17 ayat 3 dikatakan eternal life itu ketika kamu mengenal God dan Jesus Christ. Tetapi eternal life itu bukan cuma kamu tahu pemiliknya, tetapi kamu kenal pemilik kehidupan kekal itu. Jadi jangan sampai kalau kita mau ke surga, kita cuma mau jalan-jalannya aja, kita mau sayapnya aja, tapi kita nggak mau ketemu Tuhan Yesusnya karena kita nggak pernah kenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan jangan sampai kita ini menguasai doktrin-doktrinnya, tetapi pemilik doktrinnya kita nggak kenal. Itu sama aja bohong. Jadi untuk eternal life itu, kita jangan cuma mau eternal life-nya aja, tapi kita tidak kenal pemilik eternal life-nya. Makanya di 1 John 5 ayat 11, inilah record-nya atau catatannya. Apa catatannya? Bapa memberikan kepada kita eternal life.
Dan Bapa memberikan kita eternal life karena John 3 ayat 16. Bukan karena Bapa tidak suka kepada kita, tetapi Bapa mencintai kita. Makanya Dia memberikan anaknya, dan di dalam anaknya itu ada eternal life. Jadi kita nggak bisa kalau kita mau eternal life-nya aja tanpa siapanya. Atau kita mau eternal life tapi menolak anaknya. Karena 1 John 5 ayat 11 bilang eternal life itu ada di dalam Dia. Jadi kalau kamu percaya eternal life, artinya kamu percaya apa di dalam siapa. Dan kalau kamu punya kepercayaan seperti itu, kamu akan dapat apa itu. Jadi banyak orang sangat memisahkan eternal life ini dari siapanya. Jadi seakan-akan eternal life itu diletakkan di luar siapanya. Jadi kalau kita baca John 5 ayat 39, ada orang-orang mencari eternal life di scripture. Artinya mereka sedang pisahkan siapa yang ditestify oleh scripture tersebut. Jadi 1 John 5 ayat 11 sudah jelas, eternal life itu diberikan oleh Bapa kepada kita, dan paket eternal life itu ada di dalam anaknya. Jadi artinya mereka mengerti apa tapi tidak mengerti siapa. Dan eternal life ini diberikan kepada pencari yang hanya menemukan eternal life ini di siapa. Kalau mereka cuma mau mencari apanya saja, dan mereka nggak bisa lihat bahwa Bapa telah menempatkan eternal life itu di siapa, mereka tidak akan mendapatkan eternal life. Dengan mereka pikir apa atau eternal life itu bisa di luar siapa, yaitu Tuhan Yesus, artinya mereka menolak metode Bapa di 1 John 5 ayat 11. Kalau kamu menolak metode Bapa, artinya kamu tidak kenal Bapa. Dan di 1 John 2 ayat 23, kita bisa baca seperti demikian. Barang siapa menyangkal siapa, dia menyangkal siapa yang menitipkan apa di siapa. Atau barang siapa menyangkal Tuhan Yesus, dia menyangkal Bapa yang menitipkan eternal life di Tuhan Yesus anaknya. Jadi kesimpulannya apa yang Bapa punya itu dititipkan di dalam anaknya. Jadi kesimpulannya sejauh ini orang Farisi tidak mengenal siapa yang adalah pemilik apa. Nah sekarang, karena apanya ini tidak kelihatan, karena apanya ini atau eternal life ini ada di dalam anaknya, bagaimana orang-orang Yahudi bisa tahu apa itu kalau eternal life itu ada di dalam anaknya? Artinya kalau mereka bisa tahu tentang eternal life tanpa mengenal anaknya, artinya mereka tahu tentang eternal life itu hanya secara teori saja. Jadi untuk mengerti atau punya pengetahuan buku itu tidak salah, tetapi biasanya kalau praktek di lapangannya pasti akan kewalahan kalau cuma pengetahuan di buku. Jadi orang-orang Farisi ini adalah ahli teori. Dari mana kita tahu bahwa mereka ahli teori? Karena mereka ada title di Jerusalem University, yaitu sebagai orang Farisi dan Saduki. Dan itulah buktinya bahwa mereka bukan orang-orang bodoh. Dengan mereka ahli-ahli dan bergelar, mereka setia dengan atasan mereka. Kenapa mereka sangat setia pada pemimpin atau atasan mereka? Apa yang atasan mereka bilang akan mereka ikutin. Kalau mereka tidak menurut apa yang atasan mereka bilang, mereka akan ditaruh di pedalaman-pedalaman, tidak bekerja di kota-kota. Sehingga mereka tidak bisa melihat kenyataan dari eternal life itu. Bahwa itu tersembunyi di dalam Kristus eternal life-nya. Itulah kenyataannya kalau mereka cuma tahu eternal life secara teori saja. Nah, sekarang kita buka John 14 ayat 10. Dikatakan, perkataan yang aku ucapkan, ini adalah perkataan-perkataan Bapa. Karena dialah yang bekerja atau Bapalah yang bekerja. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada firman Bapa. Nah, kalau kita baca tadi di 1 John 5 ayat 11, kehidupan kekal itu tadi dibilang ada di dalam anak. Artinya, firman Bapa itu sama dengan kehidupan kekal. Jadi, Bapa punya firman dititip anak. Dan kita tahu firman itu sama dengan roh juga kan? Jadi, roh Bapa itu bekerja di dalam anak. Kalau Bapa bekerja di dalam anak atau roh Bapa bekerja di dalam anak, sudah pasti ada hasil kerjanya dan ini bukan teori saja. Pertanyaannya, kalau teori dengan kenyataan berbeda artinya apa? Artinya, yang di dalam anak tidak kelihatan dan dikenal cuman secara teori saja. Dan yang dikenal secara teori ini tidak ada salahnya.
Tetapi kamu tidak tahu kenyataan kehidupannya seperti apa. Jadi teorinya mantap, tapi kenyataannya berbeda. Contohnya, jangan berzina. Orang yang cuma tahu teori, ia akan bilang, oh saya nggak pernah kok berzina dengan siapapun. Tetapi kita tahu, berzina itu bukan ketika kamu tidur dengan pria atau wanita yang bukan suami atau istri kamu. Tetapi ketika kamu memikirkan orang yang bukan suami atau istri kamu, itu kamu sudah berzina. Jadi definisi teori dan kenyataan itu sudah sungguh berbeda. Nah, orang-orang yang cuma kenal teorinya saja, itu sebabnya mereka tolak bahwa Tuhan Yesus adalah siapa yang dititipkan kepadanya kehidupan kekal oleh Bapanya. Dan kalau mereka berpegang pada teori saja, Tuhan Yesus itu ada hasil pekerjaan yang bukan teori. Makanya kenyataan dan teori itu sungguh amat berbeda. Oleh karena mereka cuma kenal teori saja dan tidak menjadikan itu kenyataan dalam hidup mereka, waktu siapanya datang ke dunia, mereka tidak tahu bahwa itulah yang mereka seharusnya tunggu-tunggu. Kalau mereka sampai enggak mengenal dan cuman hidup berdasarkan teori bukan kenyataan, artinya teori mereka pun salah. Makanya jangan heran bahwa banyak orang-orang yang malah ke sekolah universitas kependetaan keluar-keluar malah menyangkal Tuhan Yesus. Contohnya orang-orang Jus, pendeta-pendeta di zaman Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus dan gak ada yang baru di kolong langit. Artinya akan banyak juga di akhir zaman orang yang sekolah dari universitas kependetaan, ada yang ketika lulus dari kependetaan itu malah menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal doktrin kebenaran Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa sekolah-sekolah sekarang itu tidak ada bedanya dengan yang dulu. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana mereka menyangkal Tuhan Yesusnya. Nah, kita lihat di Matius 4 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus itu dituntun oleh Spirit. Dan di Roma 8 ayat 14 yang dituntun oleh rohnya Bapa adalah Sons of God. Artinya Yesus dan Sons of God sama-sama dituntun oleh roh. Makanya tidak heran Tuhan Yesus pun di Matius 3:17 dibilang oleh Bapanya, Thou art my beloved son. Artinya roh itu berdiam dalam siapa saja yang menjadi Sons of God. Dan di Roma 8 ayat 1 tidak ada condemnation yang walk after the Spirit. Jadi di 1 John 4 ayat 15 dikatakan, kalau kamu mengaku Tuhan Yesus sebagai Son of God, maka Spirit of God berdiam di dalam kamu. Dan kalau kamu nggak mengaku Yesus itu adalah Son of God, roh itu tidak berdiam di dalam kamu. Kamu bukan Son of God karena kamu tidak mengenal Yesus sebagai the only begotten Son. Artinya yang mengaku Yesus adalah Son of God artinya kenal siapa pemilik eternal life dan memiliki roh yang sama. Karena roh itu berdiam dalam semua Sons of God. Artinya Sons of God itu akan mengenal Son of God. Sehingga saya bisa tahu tentang kehidupan kekal kalau yang tinggal di dalam saya adalah Spirit yang sama yang tinggal di dalam Son of God. Makanya tidak heran Peter berkata di Matius 16, Thou art the Son of the living God. Artinya Peter ini adalah Son of God juga. Dan ketika Peter tahu bahwa Yesus benar-benar Son of God, Peter tidak tahu cuman teori saja. Dan orang Yahudi kita tahu cuman teori saja karena mereka bukanlah Sons of God. Atau kamu Son of wannabe God. Atau anak-anak dari oknum yang mau menjadi God. Jadi kalau kamu anak dari another God yang bukan God, kamu akan reject Kristus sebagai literal Son of God. Kamu akan bilang bahwa Son of God itu cuma peranan. Dan kita melihat bahwa roh orang Farisi ini sedang hidup di akhir zaman. Kalau kamu tidak bisa tahu Son of God itu benar-benar Son of God bukan peranan, Yesus sedang mengutip John 5 ayat 39 untukmu. Karena kamu tidak tahu bahwa scripture itu bicara tentang saya. Di mana kita tahu di akhir zaman banyak yang bilang bahwa Yesus itu berperan sebagai anak, bukan benar-benar anak. Kalau saya memiliki rohnya Bapa, saya bisa menjelaskan dari ayat Alkitab kalau Tuhan Yesus itu benar-benar anaknya God. Artinya kita harus bisa buktikan dan bilang bahwa Yesus itu adalah anaknya God. Sekarang kita baca di 1 John 4 ayat 1. Dikatakan, Beloved,
believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Nah, dari ayat ini apa sama dengan apa? Spirit sama dengan prophets. Jadi dari konteks kita dari tadi bilang tentang Spirit of God. Jadi kalau siapa saja yang confess bahwa Kristus adalah Son of God, bukan false prophet. Jadi dari konteks ini, karena orang Yahudi menolak Kristus sebagai Son of God, artinya orang Farisi adalah false prophet di zamannya. Dan kita sudah bilang bahwa roh orang Farisi sudah ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman artinya banyak sekali false prophet, di mana di akhir zaman harus diuji. Artinya kesimpulannya, kalau kamu bilang Yesus itu bukan Son of God atau benar-benar Son of God, artinya kamu adalah false prophet. Nah, sekarang kita mau ke cerita Jezebel, Ahab, dan Elijah. Kita ke 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Jadi Jezebel memiliki nabi-nabi palsu, yaitu Nabi Baal, dan orang-orang ini makan makanan dari Jezebel. Atau artinya mereka ini digaji oleh Jezebel. Dan kita tahu cerita di Mount Carmel 1 Raja-Raja 18 ayat 20, semua sedang berkumpul untuk membuktikan siapa the prophet of God. Dan kita tahu prophet of God itu yang bilang Jesus Christ adalah Son of God melalui alur cerita pelajaran hari ini. Dan kita tahu di Mount Carmel, prophet of God-nya adalah Elijah. Nah, apa yang Elijah bilang? Kita ke Maleakhi 4 ayat 5. Dikatakan Elijah ini akan dikirim sebagai nabi yang ada sebelum kedatangan Tuhan, Yesus yang kedua kali. Artinya Elijah mau memperkenalkan Jesus Christ sebagai Son of the Living God sebelum second coming. Dan pekabaran Elijah adalah Maleakhi 4 ayat 4. Remember ye the law of Moses, the statutes and the judgments. Dan kalau kita mau membahas statutes and judgment, kita ke Deuteronomy 6 ayat 1. Inilah statutes and judgments, ada commandments. Dan dikatakan di ayat 4, Jehovah itu adalah God atau one God. Artinya, selain Elijah mengabarkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bahwa Jesus Christ is the Son of the Living God, the true prophet akan juga mengabarkan bahwa hanya ada satu God. Dan dia akan ajarkan statutes and judgments. Artinya berdasarkan Alkitab di akhir zaman, siapa yang adalah nabi palsu, artinya yang tolak ada one God dan menolak statutes and judgments. Jadi untuk tahu the true prophet, harus tahu Jesus itu the Son of God dan harus mengerti statutes and judgments. Makanya dikatakan di Luke 18 ayat 18, ada certain ruler yang bertanya pada Tuhan Yesus, "What shall I do to inherit eternal life?" Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan eternal life? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu kan sudah tahu commandments. Dan commandments ini di Deuteronomy 6 ayat 1 ada koneksi dengan statutes and judgments. Dan disebutkanlah apa commandments-nya. Do not commit adultery in your heart, do not kill, do not hate your brother without a cause. Dan dia bilang bahwa all of this, semua ini sudah dia pelihara sejak kecil. Artinya dia sedang bilang bahwa dari kecil dia sudah search the scripture for eternal life, you think. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu lacks one thing, kamu kurang satu hal. Dan one thing-nya adalah yang membuat dia perfect. Dan one thing itu apa? Kita tahu di Matius 5 ayat 17 dikatakan, saya datang bukan untuk destroy tapi untuk fulfill. Fulfill ini kita tahu keep it perfect dan adalah the end of the law. Dan di Matius 19 ayat 20-21, rich young man tanya kepada Tuhan Yesus, what lack I? Apa yang saya kurang? Kalau berdasarkan perfect itu sama dengan fulfill, menuruti seluruh hukum Tuhan, artinya kalau kamu mau perfect, keep the commandments, statute and judgment, dan itu satu paket dengan kamu tahu Yesus itu adalah Son of God. Tetapi di ayat ini, kalau kamu mau perfect, sell all. Nah, apa artinya sell all ini? Kita baca di Matius 19 ayat 29. Dan mereka yang tinggalkan rumahnya, brothernya, sisternya, father, mother, wife, children, lands untuk nama Tuhan akan terima 100 kali lipat dan akan memperoleh eternal life. Dan ayat ini sama dengan Lukas 14 ayat 26. Jika siapa saja yang datang kepadaku dan tidak membenci father, mothernya, wife-nya, children, brother, sister, ataupun tidak bisa benci kehidupannya sendiri, tidak bisa menjadi murid. Jadi inilah lacks one things yang
masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang harus hate family-nya, harus ada yang hate diri sendirinya, ataupun jual semuanya, meninggalkan rumahnya atau apapun, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi kita lihat ayat 1 John 4 ayat 20. Kalau kamu bilang love God, tapi hated his brother, he is a liar. Atau kamu bilang kamu cinta God, tapi kamu benci saudara kamu, itu kamu pembohong. Jadi kamu nggak bisa hate brother kamu, terus kamu dapat eternal life dong artinya. Lalu apa artinya hate brother, father, mother, wife, ataupun nyawanya sendiri? Di 2 Timotius 3 ayat 1, ini adalah keadaan-keadaan di akhir zaman. Dan salah satu keadaannya adalah di ayat 4 dikatakan, orang-orang itu lovers of pleasure more than lovers of God. Jadi, kata hate ini artinya, bukan artinya kamu harus benci family kamu, bukan. Jadi, kata hate ini bukan artinya hate. Tetapi kata hate ini menunjukkan bahwa kamu love God more than you love them. Jadi, karena kamu love them first, artinya untuk love me, kamu harus jual semuanya. Kamu harus tinggalkan semuanya. Dan lekes one thing itu tiap orang berbeda-beda. Jadi apa saja yang membuat kita tidak cinta nomor 1 Tuhan, itu adalah lekes atau kekurangan kita untuk menjadi perfect dan memperoleh eternal life. Dan di Deuteronomy 6 ayat 1 dan 4 diingatkan bahwa keep commandments, statute and judgments. Kamu harus percaya bahwa ada one God. Lalu dikatakan love God first more than anything. Dan kalau kamu tidak love God more than anything, kamu reject Jesus as the Son of God. Dan baru yang keduanya, kamu love thy neighbor as thyself. Tetapi harus ingat, prinsipnya jangan lupa yang pertama, love God itu harus more than tetangga-tetangga kamu. Jadi intinya adalah, kalau kita search the scripture, make sure kita kenal yang ditunjukkan atau ditestify oleh scripture tersebut. Karena di dalam dia itulah ada kehidupan kekal. Dan kenal dia itu harus sebagai Son of God. Karena kalau kita bilang Jesus bukan Son of God, kita adalah false prophet. Kita nggak dituntun oleh roh. Karena yang dituntun oleh roh, seperti Peter akan bilang bahwa Jesus adalah the Son of the living God. Pertanyaan, roh siapa yang tinggal di dalam kita? Marilah kita mengintrospeksi diri kita dan kita bisa buktikan apa doktrin yang benar. Search the scripture dan kenallah siapa juru selamatmu. Kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.